Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali lagi pada kesempatan ini, teristimewa pada hari Minggu biasa yang keempat ini untuk tahun C dalam liturgi gereja kita, bersama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari Minggu biasa keempat ini diambil dari Penginjil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.' Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada saat Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah mereka semua yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, universalitas keselamatan Allah ditampilkan oleh Penginjil Lukas pada kesempatan ini. Jadi Allah itu sebenarnya berkarya bukan dibatasi oleh ruang, atau bukan dibatasi oleh tempat tertentu, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, bahwa keselamatan itu hanyalah milik mereka. Di luar bangsa Yahudi atau di luar Israel itu keselamatan itu tidak ada. Dengan demikian orang-orang yang berada di luar Israel itu mereka tidak memperoleh keselamatan Allah. Tetapi pada hari ini sebenarnya Penginjil Lukas itu membongkar pola pikir orang-orang Israel seperti itu, atau membongkar suatu bentuk pemahaman Israel yang sempit seperti itu akan eksistensi Allah yang tidak terbatas oleh ruang tertentu atau tempat tertentu. Dikatakan tadi dalam Penginjil Lukas bahwa Penginjil Lukas di dalam perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang sebangsanya atau ketika berada di rumah ibadat di Nazaret, Yesus mengangkat 2 tokoh yang kita kenal dengan nama Naaman dan Elisa. Jadi Elisa dan Naaman itu adalah 2 tokoh yang diangkat oleh Yesus ketika suatu bencana terjadi di tempat mereka masing-masing. Jadi Allah itu menyelamatkan 2 orang ini bukan berasal dari kalangan orang Israel, tetapi di luar mereka, orang asing, boleh dikatakan seperti itu. Nah, di sini Lukas menggambarkan bahwa ternyata Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, atau kehendak Allah itu tidak bisa dibatas oleh ruang atau oleh pikiran manusia, tetapi Allah itu universal. Keselamatan Allah itu universal, berlaku untuk semua orang. Tentu orang-orang dalam hal ini adalah
orang-orang yang memang mengarahkan hatinya kepada Allah, atau orang-orang yang memang mau mendekatkan diri kepada Allah. Memang kita akui bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, karena Allah sendirilah melalui perantaraan Musa menyelamatkan mereka dari Mesir, lalu membawa mereka ke tanah Kanaan atau tanah terjanji. Itu pada zaman nenek moyang mereka, di mana Allah berjanji bahwa Israel itu menjadi umatnya dan Allah sendiri adalah Allah mereka. Dan tentu penekanan utama di sini adalah kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Mereka hanya menyembah Allah, mengakui Allah saja, Yahweh ya. Dan tentu mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan dalam mempraktekkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh manusia itu sendiri atau oleh orang Israel. Sebab kalau ditambah dan dikurangi, maka mereka akan jatuh dalam kepungahan atau mereka akan jatuh ke dalam kejahatan. Artinya di sini bahwa mereka bertindak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan mereka ya, bukanlah kepentingan Tuhan sendiri yang telah menetapkan aturan itu kepada mereka. Saya pikir teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, orang-orang Nazaret yang menolak kehadiran Yesus di tengah mereka tentu didasari pada konsep bahwa mereka berada dalam suatu pola pikir bahwa keselamatan itu hanya dilakukan oleh Allah ya. Dan juga keselamatan itu sebenarnya berlaku untuk semua orang, termasuk orang Nazaret pada waktu itu. Tetapi orang Nazaret itu tadi tidak mampu melihat kehadiran Yesus sebagai Allah yang mau menyelamatkan ya. Tidak mau mendengarkan sabda Yesus atau pengajaran Yesus, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan bahkan Yesus itu dianggap sebagai orang yang ya dalam arti tertentu ya, orang yang tidak pantas untuk melakukan hal-hal itu, dan memaksakan Yesus untuk melakukan mujizat seperti apa yang telah mereka dengarkan di tempat lain ya, seperti di Kapernaum. Jadi mereka mengatakan bahwa lakukanlah pula di tempat asalmu ini apa yang telah terjadi di Kapernaum. Tapi permintaan mereka itu bukan didasarkan lahir dari hati mereka, tetapi hanya ingin membuktikan apakah Yesus itu benar-benar melakukan hal-hal seperti itu, atau apakah Yesus itu yang sudah mengakui dirinya sebagai Mesias sungguh-sungguh dia itu adalah Mesias. Jadi orang-orang sekampungnya itu ingin membuktikan itu ya. Tetapi Yesus memang kemudian mengambil sebuah pernyataan bahwa memang seorang nabi itu tidak dihargai di tempat asalnya karena memang mereka tadi itu berada dalam pola pikir kebanggaan diri yang berlebihan ya, atau mengakui diri sebagai ya orang yang paling benar ya, sehingga kehadiran Yesus itu tidak diterima oleh mereka. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian disinilah Yesus mengangkat dua nama tadi ya, Elisa dan Naaman ya. Artinya di sini bahwa Yesus itu mau mengatakan sebenarnya itu Allah itu, keselamatan Allah itu berlaku untuk semua orang, termasuk orang-orang setempatnya. Dan saat ini sebenarnya Allah itu sudah datang kepada mereka, tetapi karena ketertutupan hati mereka, mereka tidak mampu untuk menerimanya, menyambutnya sebagai Allah yang mau menyelamatkan mereka. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pesan hari Minggu biasa yang keempat ini kepada kita pertama-tama adalah kita mempersiapkan hati sesungguhnya bahwa Allah itu hadir ya, bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Keselamatan Allah itu berlaku untuk semua orang, siapa saja. Tentu semua orang dalam hal ini adalah orang-orang yang terbuka hatinya, orang-orang yang terarah hatinya kepada Allah yang mau hadir untuk dirinya. Dan juga yang kedua Bapak, Allah yang hadir itu hadir juga di tengah persoalan-persoalan kehidupan kita. Yang terpenting bahwa kita mau datang kepadanya atau kita mau bekerja bersama dengan Allah untuk mencari solusi atas persoalan yang kita alami.
Semoga bacaan hari Minggu biasa yang keempat ini semakin meneguhkan iman kita.